Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Dunia hukum kita memang lagi amburadul. Ada vonis korupsi yang 300 triliun dihukum 6,5 tahun penjara. Prabowo pun mengeluh kok hukumannya begitu ringan. Seharusnya 50 tahun, kata Presiden Prabowo Subianto. Kenapa hakim kemudian memutuskan hukuman 6,5? Karena terdakwanya sopan di depan pengadilan. Itulah episode drama Harvey Muiz dalam korupsi timah. Tapi yang membuat publik kemudian jengkel adalah ketika saksi ahli yang diundang Kejaksaan Agung untuk menghitung sebetulnya berapa kerugian negara itu justru dilaporkan ke kepolisian, ke Polda Bangka Belitung. Saksi ahli itu adalah Guru Besar IPB Bambang Heru Saharjo, yang dia memang ditugasi atau diminta oleh Kejaksaan Agung untuk menghitung berapa sih sebetulnya kerugian dari praktek korupsi timah sejak 2015 sampai 2022. Dia dilaporkan oleh Andi Kusuma, merupakan Dewan Pimpinan Daerah Putra Putri Tempatan, Babel. Guru Besar IPB ini disangka melanggar pasal 242 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal 242 KUHP adalah sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang tidak benar, keterangan diberikan secara lesan, keterangan yang diberikan itu bertentangan dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, serta mendiamkan kalau keterangan itu sebenarnya palsu. Benarkah kemudian saksi ahli Bambang itu kemudian memberikan keterangan palsu? Nah, itulah persoalannya. Jika merujuk kepada dakwaan, tuntutan dan putusan majelis hakim, Bambang sesuai dengan keahliannya kemudian menghitung bukan kerugian negara, tapi kerugian sosial dan kerugian lingkungan hidup yang kalau itu kemudian jumlahnya menjadi 271 triliun. Dan oleh hakim itu diamini, oleh hakim itu disetujui, bahkan kerugian negara, kerugian lingkungan, kerugian sosial itu menjadi 300 triliun. Nah, masalahnya adalah ketika Guru Besar IPB itu diminta oleh kejaksaan, keterangannya dijadikan dakwaan, jadikan dasar tuntutan dan diamini oleh majelis hakim, di mana sebetulnya keterangan palsu. Saya berpendapat tidak patut Guru Besar IPB ini kemudian dilaporkan kepada kepolisian atas tuduhan itu, karena konstruksinya tadi, Bambang bukan berbicara di media sosial, ia dimintain keterangan dalam sebuah proses yudisial, diminta oleh kejaksaan, keterangannya kemudian dicantumkan dalam dakwaan dan tuntutan, dan kemudian diamini oleh majelis hakim dalam putusannya. Itu juga dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, yang mengatakan bahwa itu sudah diamini oleh pengadilan dan Bambang memberikan keterangan sesuai dengan kesaksiannya. Artinya memang tidak ada cukup alasan untuk melaporkan Guru Besar IPB ini dengan keterangan palsu. Memang kini menjadi tugas kejaksaan bagaimana mengembalikan tuntutan soal kerugian 300 triliun. Memang ini kerumitan tersendiri karena publik terlanjur mempersepsikan bahwa uang yang dikorupsi itu 300 triliun. Padahal faktanya tidak demikian, tetapi itulah beban bagi Kejaksaan Agung untuk bagaimana mengembalikan 300 triliun yang merupakan gabungan dari kerugian ekologis, kerugian sosial, dan kerugian lingkungan hidup. Ini adalah pendekatan baru dalam paradigma pemberantasan korupsi, karena bukan hanya kerugian negara yang dikejar, tapi kerugian sosiologis dan juga dampak lingkungan hidup. Sehingga tidak pas kalau kemudian Guru Besar IPB dilaporkan ke polisi sebagai memberikan keterangan palsu, tapi menjadi tugas dari Kejaksaan Agung bagaimana membuktikan dan bisa mengeksekusi dan bisa meyakinkan hakim bahwa memang ada terdakwa yang punya tanggung jawab untuk mengembalikan nilai kerugian yang menurut hakim jumlahnya adalah 300 triliun rupiah.